Letak astronomis Columbia berada di antara 4 derajat lintang selatan sampai dengan 12 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai dengan 79 derajat bujur barat. Garis khatulistiwa melewati ujung selatan negara ini, sehingga mendapatkan sebagian besar wilayahnya di belahan bumi utara. Sedangkan letak geografis Columbia berada di bagian barat Laut Amerika Selatan. Dampak yang ditimbulkan dari koordinat terhadap zona waktu antara lain, Columbia menggunakan satu zona waktu sepanjang tahun, yaitu 5 jam di belakang waktu Greenwich. Karena letaknya di garis khatulistiwa, maka waktu Columbia dan Indonesia sama, yaitu 12 jam siang hari dan 12 jam malam hari, sepanjang tahun. Selanjutnya, dampak koordinat terhadap iklim yaitu menghasilkan iklim tropis yang panas dan lembab di dataran rendah dan pantai, serta suhu 25 derajat sepanjang tahun. Perbatasan Columbia dengan Venezuela merupakan salah satu yang paling krusial dan dinamis di Amerika Selatan. Perbatasan ini mempengaruhi stabilitas keamanan dan menjadi titik permasalahan utama, di mana kelompok kriminal bersenjata, penyelundupan narkoba, dan jaringan kriminal lainnya beroperasi seringkali memanfaatkan kurangnya kehadiran negara di wilayah terpencil. Luas wilayah Columbia berkisar pada 1,14 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah Indonesia jauh lebih luas berkisar pada 1,9 juta kilometer persegi. Columbia berada di peringkat ke-25 sebagai negara terluas di dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-15 negara terluas di dunia. Rangkaian pegunungan di Columbia didominasi oleh sistem megah pegunungan Andes yang membentang dari selatan ke utara dan bercabang menjadi 3 rangkaian utama. Yang pertama ada Cordillera Occidental di rangkaian barat, yang merupakan cabang terendah dari ketiga rangkaian dan berbatasan langsung dengan wilayah pesisir Pasifik. Yang kedua ada Cordillera Central di rangkaian tengah, yang merupakan cabang tertinggi dengan puncak-puncak bersalju dan gunung berapi aktif. Puncak tertingginya adalah Nevado del Huila dengan ketinggian mencapai 5.364 mdpl. Yang ketiga ada Cordillera Oriental di rangkaian timur, sebagai cabang terluas yang membentang ke arah timur laut hingga wilayah Venezuela. Rangkaian ini memiliki puncak tertinggi di Sierra Nevada del Cousui. Columbia adalah negara produsen emas utama di Amerika Latin, terutama di wilayah pegunungan yang aktif secara vulkanik. Negara ini masuk ke dalam bagian dari cincin api Pasifik karena memiliki 23 gunung berapi aktif. Negara ini terletak di zona konvergensi lempeng yang memicu guncangan tanah kuat. Akibat topografi terjal dan aktivitas tektonik, tanah longsor sering terjadi, terutama di area tambang dan permukiman padat seperti di pinggiran kota Bogota. Columbia didominasi oleh iklim tropis dengan variasi suhu yang bergantung pada ketinggian dan pola curah hujan yang bervariasi, dari tropis basah di pesisir hingga semi arid di timur laut. Karena letaknya di garis khatulistiwa, negara ini tidak memiliki 4 musim, melainkan musim semi abadi, di mana malam hari udaranya sejuk dan di siang hari hangat sepanjang tahunnya. Sungai Magdalena adalah urat nadi utama Columbia yang berperan untuk menghubungkan pusat industri di pedalaman dengan pelabuhan di Laut Karibia. Jumlah penduduk diperkirakan mencapai 53,94 juta jiwa pada pertengahan tahun 2026. Columbia menempati posisi ke-28 sebagai negara terpadat di dunia dan menempati posisi ke-7 negara terpadat di Amerika. Kepadatannya sekitar 49 orang per kilometer persegi. Columbia juga mengalami urbanisasi di mana 80% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Piramida usia penduduk Columbia berada dalam fase transisi demografis di mana dasar piramida atau angka kelahiran menurun dan bagian tengah atau usia produktif mendominasi. Persentase usia produktif menyentuh 70% dari total penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,92
hingga 0,96% per tahun. Penduduk di Kolombia lebih memilih tinggal di kota-kota besar seperti Bogota, Medellin, dan Cali dikarenakan memiliki iklim yang lebih sejuk dan juga nyaman. Wilayah ini juga merupakan pusat industri, pelayanan, dan komersial yang menawarkan upah lebih tinggi sehingga menarik para migran dari wilayah pedesaan. Selain itu, pembangunan jalan dan infrastruktur konektivitas yang lebih baik di wilayah pusat Kolombia memudahkan pergerakan manusia dan barang yang mendorong pertumbuhan penduduk di kota-kota yang terhubung. Agama mayoritas di negara ini adalah Katolik Roma dengan persentase 80% dari total penduduknya. Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduknya adalah bahasa Spanyol. Kolombia memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian negara, didorong oleh kekayaan alam dan keunggulan geografisnya. Di sektor pertanian dan perkebunan, Kolombia merupakan produsen kopi Arabica terbesar kedua di dunia dan penghasil kopi kualitas premium. Di sektor pertambangan dan energi, Kolombia menjadi salah satu produsen emas paling signifikan dan juga batu bara minyak bumi sebagai komoditas ekspor utama untuk bahan bakar dan energi. Selanjutnya ada sektor jasa yang merupakan kontributor terbesar bagi PDB Kolombia, meliputi pariwisata dan jasa profesional seperti keuangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Sebagai ibu kota negara, Bogota adalah pusat administrasi, politik, dan juga keuangan tertinggi di Kolombia. Sedangkan kota Medellin dikenal sebagai Manchester Kolombia. Karena basis industri tekstil dan pakaiannya yang kuat, Medellin adalah kota industri utama yang berfokus pada pengelolaan makanan, logam, otomotif, kimia, dan juga karet. Pelabuhan adalah tulang punggung ekonomi Kolombia yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Kunci ekspor berada di 93%, perdagangan terdapat pada pelabuhan dan logistik maritim. Pelabuhan Buenaventura di Samudra Pasifik merupakan pelabuhan paling krusial untuk perdagangan dengan Asia, menangani sebagian besar impor dan ekspor. Pelabuhan Cartagena di Laut Karibia merupakan salah satu pelabuhan kontainer utama di Amerika Latin yang menerima investasi besar-besaran untuk modernisasi. Tantangan lingkungan utama di Kolombia yaitu deforestasi dan hilangnya hutan. Sekitar sepertiga dari hutan asli Kolombia telah hilang, dengan wilayah Amazon sebagai salah satu yang paling terdampak akibat penebangan kayu, peternakan, dan perluasan lahan pertanian. Tantangan sosial ekonomi yang kini tengah dihadapi oleh penduduk Kolombia yaitu ketimpangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan yang sangat mencolok, dengan kemiskinan di daerah pedesaan yang parah dan akses layanan publik yang terbatas. Masalah keamanan yang belum terjamin, kekerasan yang terjadi di mana-mana, dan juga dampak sisa konflik bersenjata yang masih menghambat pembangunan. Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kolombia yaitu memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan audit dan kontrol terhadap penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan juga keamanan, serta mengembangkan energi terbarukan seperti panas matahari, air, dan juga angin guna memastikan keamanan energi jangka panjang untuk mencapai target net zero 2050.